Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, tak bosan-bosannya Miss mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan kalian di masa pandemi COVID-19 saat ini. Karena seperti kita ketahui, sampai saat ini belum ada penurunan jumlah penderita, malah semakin bertambah setiap harinya. Jadi, marilah sadarkan diri sendiri untuk tetap menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang baru, yaitu pada bab 3 di buku paket IPA kalian, tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, untuk mempelajari bab ini, simaklah video ini dengan baik. Pada bab klasifikasi materi dan perubahannya ini, kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama yaitu, bagian A, cara mengklasifikasikan materi. B, cara memisahkan campuran. C, benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Nah, 3 submateri ini akan kita pelajari pada bab ini. Tapi, pada pertemuan kali ini, kita akan khusus membahas tentang cara mengklasifikasikan materi. A. Cara mengklasifikasikan materi. 1. Klasifikasi materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Itulah yang disebut dengan materi. Miss ulang sekali lagi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal merupakan materi yang bersifat tunggal dan homogen. Sedangkan campuran merupakan gabungan dari 2 zat atau lebih. Zat tunggal ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Berdasarkan wujudnya, materi terdiri dari 3, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Nah, ketiga wujud ini memiliki perbedaan masing-masing. Apa sajakah perbedaannya? Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di sini sudah Miss buat faktor pembeda antara wujud padat, cair, dan gas. Faktor pembeda pertama yaitu bentuk. Wujud padat memiliki bentuk yang tetap, sedangkan wujud cair bentuknya sesuai dengan wadahnya. Gas memiliki bentuk yang tidak tetap. Faktor pembeda kedua yaitu volume. Wujud padat memiliki volume tetap. Wujud cair memiliki volume tetap, sedangkan gas volumenya tidak tetap. Faktor pembeda yang ketiga yaitu jarak antar partikel. Wujud padat memiliki partikel yang sangat rapat, sedangkan wujud cair partikelnya renggang. Dan gas memiliki wujud yang sangat renggang. Faktor pembeda keempat yaitu pergerakan partikel. Wujud padat, pergerakan partikelnya tidak bebas. Wujud cair, pergerakan partikelnya terbatas. Sedangkan gas, partikelnya, pergerakannya sangat bebas. Seperti contoh kita lihat, salah satu benda yang memiliki wujud padat yaitu pensil kamu. Nah, pensil kamu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Nah, jarak antar partikel pada pensil sangat rapat, sehingga pensil tersebut bersifat padat.
Karena jarak partikelnya sangat rapat, maka pergerakan partikelnya menjadi tidak bebas. Contoh wujud cair adalah air minum. Air minum memiliki bentuk yang tidak tetap, yaitu bentuknya sesuai bentuk wadahnya. Jika kamu menuangkannya di gelas, maka bentuk air tersebut akan sama dengan bentuk gelas. Tetapi jika kamu pindahkan ke piring, maka bentuknya akan berubah seperti bentuk piring. Volumenya tetap meskipun kamu memindahkan ke tempat yang berbeda. Jarak antar partikel pada air tersebut renggang dan pergerakannya terbatas. Wujud gas, misalnya seperti gas oksigen. Gas tersebut biasanya tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Apakah buktinya bahwasanya gas itu ada? Ketika kamu mengipas-ngipaskan kertas atau buku kamu ke depan wajah kamu, maka kamu akan merasakan sesuatu. Itulah yang membuktikan bahwasanya gas tersebut ada. Gas memiliki bentuk yang tidak tetap, volumenya juga tidak tetap, dan jarak antar partikelnya sangat renggang, sehingga pergerakan partikelnya sangat bebas. Satu, unsur, senyawa, dan campuran. A. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari sebuah unsur disebut dengan atom. Contohnya, sebatang emas terdiri atas atom-atom emas. Sampai saat ini, jumlah unsur yang telah ditemukan oleh para ahli adalah 118 buah. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara agar penulisan nama-nama unsur menjadi lebih sederhana. Cara tersebut adalah lambang unsur atau lambang atom yang diusulkan oleh Jöns Jacob Berzelius, seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia. Nah, ini termasuk salah satu cara untuk pemberian nama unsur. Adapun aturan penulisan lambang unsur dinyatakan yang pertama, lambang unsur yang hanya terdiri atas satu huruf, penulisannya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, lambang unsur yang terdiri atas dua huruf, penulisan huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf kedua dengan huruf kecil. Contohnya dapat kamu lihat pada tabel yang ada di bagian kanan kamu. AU merupakan lambang unsur dari aurum. Aurum ini merupakan nama Latin, sedangkan nama Indonesianya adalah emas. AL merupakan aluminium. Sama nama Latin dan nama Indonesianya ya. Nah, jika di sini kamu perhatikan, unsur-unsur nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 merupakan unsur yang terdiri dari dua huruf. Huruf pertama dituliskan dengan huruf besar, sementara huruf kedua dituliskan dengan huruf kecil. Nah, untuk unsur yang nomor 7, nomor 9 dan nomor 10 merupakan contoh unsur yang hanya terdiri dari satu huruf, sehingga penulisannya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, ini adalah beberapa contoh lambang unsur beserta nama Latin dan nama Indonesianya. Dapat kamu perhatikan satu persatu. Unsur di alam dapat dibagi menjadi tiga, yaitu unsur logam,
unsur non-logam, dan unsur metaloid atau disebut dengan semi-logam. Unsur logam, non-logam, dan metaloid atau semi-logam memiliki perbedaan satu sama lain. Silakan perhatikan tabel yang ada di layar kamu. Perbedaan yang pertama, unsur logam mengilap, sedangkan unsur non-logam tidak mengilap kecuali karbon dalam bentuk intan. Unsur logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali air raksa yang berwujud cair. Unsur non-logam ada yang berwujud padat seperti karbon dan fosfor, ada yang berbentuk cair seperti brom, dan ada juga yang berbentuk gas seperti oksigen, nitrogen, dan hidrogen pada suhu kamar. Nah, sedangkan unsur metaloid ini tadi memiliki sifat antara logam dengan non-logam. Unsur logam merupakan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik, atau disebut dengan konduktor. Sementara unsur non-logam merupakan penghantar listrik dan panas yang buruk, kecuali karbon dalam bentuk grafit. Unsur logam dapat ditempa pada suhu tinggi menjadi lempengan, sedangkan unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur metaloid digunakan sebagai semikonduktor pada peralatan elektronika. Contoh unsur logam yaitu besi, tembaga, seng, raksa, dan nikel. Unsur non-logam contohnya fosfor, iodin, karbon, oksigen, hidrogen, dan belerang. Sedangkan unsur semilogam atau metaloid contohnya seperti silikon, arsenik, germanium, boron, astatin, dan selenium. Itulah perbedaan antara unsur logam, non-logam, dan semilogam atau metaloid. Adapun penggunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari yaitu, misalnya yang pertama, aluminium digunakan untuk pembuatan badan pesawat terbang dan perkakas rumah tangga, misalnya panci. Seperti kalian lihat pada gambar ini. Ini merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang terbuat dari aluminium. Yang kedua, emas dan perak digunakan untuk perhiasan seperti kalung dan cincin, seperti pada gambar. Yang ketiga, tembaga digunakan sebagai bahan pembuatan kabel listrik. Nah, ini adalah bagian kabel listrik yang terbuat dari tembaga. Yang keempat, raksa digunakan sebagai bahan pengisi termometer. Ini adalah salah satu contoh termometer badan yang di bagian tengah, bagian dalam, terdapat cairan yang biasanya berwarna silver atau berwarna merah yang merupakan air raksa. Yang kelima, helium digunakan untuk pengisi balon udara. Nah, ini adalah contoh gas helium yang terdapat di dalam balon udara sehingga balon udara ini dapat terbang. B. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa tetap. Contoh senyawa adalah air. Rumus kimianya H2O. Dan garam dapur. Rumus kimianya NaCl. Sifat-sifat suatu senyawa yaitu A. Tergolong zat tunggal. B. Tersusun dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu dan tetap. C. Dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia dan tidak dapat dipisahkan secara fisika. D.
memiliki sifat khas yang berbeda dari unsur penyusunnya. Misalnya, air terbentuk dari gas hidrogen atau H2 dengan gas oksigen atau O2. Dalam hal ini, sifat air berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen yang menyusunnya. Air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen berbentuk gas. Jadi, senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan zat yang menyusunnya. Beberapa contoh senyawa dan kegunaannya yaitu: yang pertama, natrium klorida atau NaCl digunakan sebagai pengatur rasa asin pada garam dapur. Yang kedua, etuna atau C2H2 atau lebih dikenal dengan gas karbit digunakan untuk mengelas logam. Yang ketiga, kalium sulfat atau CaSO4 digunakan pada gips untuk menyambung tulang yang patah. Yang keempat, urea atau CONH2 dua kali. Ini cara pembacaannya, perhatikan ya nak, CONH2 dua kali. Digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Yang kelima, natrium bikarbonat atau NaHCO3 atau soda kue digunakan sebagai bahan pengembang pada roti. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa dan kegunaannya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. C. Campuran. Campuran adalah zat yang mengandung dua unsur atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap dan masih mempertahankan sifat asalnya. Campuran terbagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen disebut dengan larutan. Campuran homogen merupakan campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya. Walaupun sifat-sifat zat yang dicampurkan tidak hilang, tetapi pada campuran homogen, komponen-komponen penyusun campuran sudah tidak dapat dibedakan lagi. Contoh campuran homogen adalah air gula, air garam, dan air sirup. Dapat kalian perhatikan pada gambar yang pertama. Ini merupakan contoh campuran homogen, yaitu air dan gula menjadi larutan gula. Jika sudah tercampur, maka dia akan menjadi larut, sehingga disebut dengan larutan. Jika sudah menjadi larutan, maka kamu tidak akan dapat membedakan antara air dan gula yang sudah tercampur di dalamnya. Campuran heterogen terdiri dari dua. Ada yang bersifat koloid dan ada suspensi. Campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara zat terlarut dengan zat pelarutnya. Hal ini karena partikel-partikel zat pada campuran heterogen tidak tercampur secara sempurna atau secara merata. Contoh campuran heterogen adalah air sungai yang merupakan campuran tanah atau lumpur dengan air. Nah, contoh lainnya dapat kamu perhatikan pada gambar yang kedua. Ini merupakan campuran antara air dengan pasir. Nah, ini disebut dengan suspensi. Air merupakan bagian pelarut, sedangkan pasir merupakan zat terlarut. Jika digabungkan, air dan pasir akan menjadi campuran heterogen karena masih dapat dibedakan mana bagian pasir dan mana bagian airnya. Berbeda halnya dengan campuran homogen, yaitu campuran air dengan gula, di mana air sebagai zat pelarut
dan gula sebagai zat terlarut tidak dapat lagi dibedakan. Itulah perbedaan antara campuran homogen dengan campuran heterogen. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu: yang pertama, materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi 3, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, materi diklasifikasikan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen disebut dengan larutan, sedangkan campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi. Jika ada materi yang belum kalian pahami, dapat kalian tanyakan melalui Google Classroom. Demikianlah yang dapat Miss sampaikan. Lebih kurang Miss mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.